Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man nahaja bimanhajihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, bahkan takdirnya. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, kajian kita masih membahas tafsir dari surah Al-Fatihah, keterangannya, ya. Kemudian kita gunakan kitab Madarijus Salikin tentang tafsiran ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Di pembahasan sebelumnya ada pembahasan tentang hidayah, ya, tentang ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sebuah janji Allah, Bapak Ibu, sebuah janji Allah ketika Nabi Adam dan Hawa itu divonis untuk keluar dari surga atas kesalahannya, yaitu memakan buah larangan Allah. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Adam dan Hawa untuk turun ke dunia dengan kalimat ihbitu minha jami'a. Kalian berdua harus turun dari sini sebagai bentuk konsekuensi, ya, hukuman. Namun ternyata Allah memberikan bisikan, ya. Maka di Al-Quran di surat Al-Baqarah itu kisahnya, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi Allah sampaikan fa imma ya'tiyannakum minni huda. Allah berjanji akan nanti, ya, nanti benar-benar datang petunjukku kepadamu. Jadi Allah tahu bahwa Nabi Adam akan diturunkan, ditempatkan di sebuah tempat yang gelap. Dunia itu kan dari kata danaya yaitu rendah. Bahkan dalam keterangan kitab At-Tahfif Minan Nar bahwa dunia ini besok kelak adalah sebagai tempat neraka. Posisinya ini neraka besok ini, yang di bawah. Makanya kata kalimat asfalas safilin, nanti masuk kata wa ma adraka ma sijin. Apa itu sijin? Kerak bumi terdalam. Itu siksaan orang munafik, begitu. Jadi ternyata kita itu ditempatkan di tempat yang rendah sekali. Maka teksnya ihbitu, turunlah dari surga ke bawah. Ya, berarti surga di atas, kita di bawah hari ini, jauh. Ya, kita diusir. Diusir pun di tempat yang dikuasai oleh setan. Coba di dunia ini antara manusia dengan setan itu lebih kuasa siapa? Coba? Setan. Kenapa setan? Allah sampaikan dengan jelas, min haitsu la tarawnahum. Kalian tidak bisa melihat setan, sedangkan setan bisa melihat kalian. Kalau ada sebuah tempat, ada satu kelompok yang bisa melihat kelompok yang lain, sedangkan yang lain nggak bisa melihat, mana yang menang? Yang melihat. Jelas gitu, Pak. Dan ternyata kita nggak bisa melihat setan, sedangkan dia bisa melihat kita. Bahkan kata Nabi, yajri majrod dam,
Setan itu berjalan melewati aliran darah kita, masuk. Nah, bayangin, itu memang kekuasaan Allah seperti itu. Jadi kita dibuang dari surga ke dunia. Dunia tempatnya siapa? Setan. Dulu sebelum Adam turun ke dunia, dunia lebih duluan ditempati oleh iblis. Karena dia turun dulu kan, sejak dia nggak mau sujud terus langsung diusir kan ke dunia. Artinya iblis itu lebih duluan tinggal di dunia. Sehingga Rasul menyebutkan bahwa inna iblisa yad'u arsyahu 'alal ma. Iblis itu membangun, meletakkan arasnya di atas air. Karena iblis ingin niru Allah. Sebagaimana aras Allah di atas air lautan Al-Kautsar, maka iblis pun ingin buat singgasana di atas samudera. Nah, kemudian iblis mengutus semua anggota-anggotanya untuk menggoda manusia. Maka kita itu sedang dalam kekuasaannya iblis sebenarnya. Bahkan iblis sudah ada MOU sama Allah, sudah ada sepakatan, Pak. Apa sepakatannya? Summal atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ya Allah, aku akan goda manusia depan, belakang, kanan, kiri. Nah, di segala penjuru. Dan Allah membolehkannya, ya sudah, silakan. Ya, cuman iblis lupa ada atas yang belum disebutkan. Artinya iblis nggak bisa menggoda dari atas, hanya depan, belakang, kanan, kiri, begitu. Nah, disitulah Allah tahu bahwa Nabi Adam dan anak-anaknya nanti akan ditempatkan di sebuah tempat yang jauh dari Allah dan dekat dengan musuh Allah, yaitu iblis, bahkan dikuasai oleh mereka. Sehingga Allah memberikan sebuah bisikan, nanti aku janji, sungguh aku kirimi hidayah untuk kamu agar kamu bisa balik ke surga, begitu ya. Maka dari sinilah akhirnya dibahas tentang hidayah. Apa tuh hidayah ya? Di pembahasan ini dibahas tentang jenis-jenis hidayah ya. Tentang maratibul hidayatil khas wal amah. Maratib itu artinya urutan tingkatan hidayah yang umum maupun yang khusus. Ada 10, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas 5 ya. 1 adalah taklimullah, jadi Allah ngajak bicara langsung kepada seorang hamba. Ini biasanya para nabi, khusus Nabi Muhammad, Nabi Musa dan Nabi Adam alaihissalam, sudah ya. Yang kedua adalah wahyu. Wahyu ini para nabi juga, tapi lebih umum. Tidak semua nabi pernah diajak bicara langsung, tapi semua nabi dapat wahyu ya. Yang ketiga adalah mengutus malaikat kepada manusia. Ada kemarin kita kisahkan malaikat yang ketemu orang kusta, gundul dan buta, begitu kan? Dan itu banyak kisah-kisah begitu, kisah-kisah para malaikat yang datang ke dunia untuk menguji manusia ya. Kemudian yang keempat, tingkatan keempat adalah tahdis. Tahdis ini seperti ilham, cuma lebih khusus. Tahdis ini bisikan dari Allah kepada hamba yang soleh. Siapa itu? Sahabat Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu diberikan bisikan oleh Allah tentang sholat, tentang beberapa kasus ya, kayak sholat di belakang makam Ibrahim dan sebagainya. Yang kelima adalah tingkatan ifham. Ini lebih umum lagi nih. Semua kaum muslimin, bahkan semua manusia diberikan oleh Allah kehendak pemahaman ya, faham. Ifham itu paham. Jadi yang membuat paham siapa? Allah. Bukan karena kita pintar, Pak ya.
Sepinter-pinter orang, Allah nggak mengizinkan dia paham, tidak paham. Kalau menghafal, oke, bisa. Yang menghafal bisa paham, mesti paham nggak? Belum tentu. Dan dengan sholat tadi, hafal kan bacaannya? Paham nggak? Alhamdulillah, nggak paham semua. Ada yang nggak juga. Jadi hafal, oke, itu masalah kekuatan pengingatan, ingatan kuat. Tapi paham itu tidak mudah, Pak. Ya mudah. Ini Allah menentukan. Fafahamnaha Sulaiman, paham. Kami memahamkan Sulaiman. Maka kita doa terus ya. Bizidni ilman warzuqni fahma. Jadi semoga kita paham semuanya. Ya. Kemudian ya, kita masuk ke 6 sekarang. 6 tentang urutan tingkatan hidayah yang ke-6 adalah al-bayanul am namanya, penjelasan yang umum. Penjelasan umum. Maksudnya apa? Allah itu menurunkan Al-Quran dan Nabi Muhammad diutus untuk menjelaskan kepada manusia misi Allah itu risalah Islam. Maka yang dimaksud dengan penjelasan umum adalah tuturunnya Al-Quran dan penjelasan Al-Hadisnya. Itu bentuk hidayah dari Allah. Tergantung siapa yang mau mempelajari dan tidak. Pertama, kita lihat dalam At-Taubah 115, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allah liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Wa ma kana, dan tidaklah ada Allah liyudilla, hendak menyesatkan kauman pada sebuah kaum ba'da idh hadahum, setelah dia memberi mereka petunjuk, hatta yubayyana lahum ma yattaqun, hingga dia menjelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Allah itu tidak mungkin menyesatkan orang sampai Allah kirim dulu Al-Quran penjelasan. Coba kita sering dengar innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, terus may yahdillah fala mudhillalah. Artinya apa? Siapa yang diberikan petunjuk maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Berarti siapa yang menyesatkan? Ya, siapa yang ngasih petunjuk? Yang menyesatkan? Dan siapa tadi? Tadi kan mayyahdillah fala mudhillalah. Siapa yang diberi petunjuk tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Jadi siapa yang menyesatkan tuh? Allah atau iblis? Ayo gimana coba? Pusing jenengan nih. Ya, coba ada lagi. Mayyahdillah falan tajidalahu lan tajidalahu waliyam mursyida. Tajidalahu waliyam mursyida. Dalam surat Al-Kahfi ayat 17, wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim. Zatal yamini wa idza gharabat taqriduhum zatas shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah may yahdillah fahuwal muhtadi. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka dialah yang mendapat petunjuk. Wa may yudlil, dan siapa yang disesatkannya oleh Allah
Ya, lilini dalam kurung Allah, falan tajidalahu, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang pun waliyan, penolong, mursyidah yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Berarti siapa yang menyesatkan? Allah. Terus gimana? Kok Allah jahat banget ya? Nah, kayak gitu Mbak ya? Kok bisa begitu menyesatkan? Tapi tadi diterangkan di ayat sebelumnya dalam At-Taubah 115, wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum, tidak akan Allah menyesatkan sebuah kaum, tidak. Ya, setelah mereka diberi petunjuk, hatta yubayyina lahum ma yattaqun, sampai Allah jelaskan dulu hal-hal yang harus mereka jauhi. Ini paham maksudnya ya? Dikasih tahu nggak mau, ngeyel. Ini Quran pelajari, moh. Ini hadis mau ngaji, gak. Ya wis lah, disesatkan sekalian. Bentuknya seperti apa? Contoh, ada istidraj. Ya, falamma nasu ma dzukiru bihi, seketika manusia ketika mereka sudah melupakan peringatan, menyepelekan peringatan Allah, Mbak, disuruh belajar nggak mau, buka Quran malas, ya nggak mau mengingat Allah. Ya, falamma nasu, ketika mereka sudah nasu, melupakan, madzukiru bihi, apa yang mereka peringat, yang Allah peringatkan, yaitu Quran maksudnya, nggak mau mengkaji isi Quran. Terus gimana? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', Allah akan buka segala pintu-pintu kemudahan. Istidraj itu cara Allah untuk apa? Menyesatkan. Jadi kalau sudah tidak mau belajar lagi, sudah nggak mau dengar lagi ilmu agama, maka siapkan diri untuk Allah berikan kenikmatan yang melimpah. Yang dengan itu orang itu akan menjadi orang yang tersesat sekalian. Bahkan Allah saking tidak maunya, nggak mau lagi nerima taubatnya, itu sampai diancam betul. Ya, sampai fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu, sampai ketika dia bangga dengan apa yang Allah berikan, kemewahan yang dia dapatkan, kesehatan yang dia rasakan, kemudian akhadnahum baghtah, kami akan cabut nyawanya langsung seketika tanpa peringatan. Faidahum mublisun, maka dia putus asa, tersungkur di dalam kuburnya, dia menyesal. Jadi ternyata Allah kalau marah itu bentuknya apa? Menyesatkan hambanya. Kenapa sesatkan? Nggak mau diajak ke jalan yang baik. Kayak bahasanya itu dibelandrang sekalian lah, gitu loh. Ya, dijorokkan sekalian, diajak nggak mau, ngeyel. Ya, coba kalau jangan sama anak wis saking jengkel gimana, Pak? Ngomongi angel, Pak. Sekarang pola ngono, lah. Ngerasa dhewek lah. Ngono, Pak. Tiba, nah kan, ya kan, kan kena kan. Itu bentuknya begitu. Allah nggak menyesatkan, tapi membiarkan saja, begitu loh Pak. Karena kita nggak mungkin kulukum dhalun illa man hadaitu, Bapak Ibu. Kita itu sebenarnya semuanya kita dalam kesesatan itu aslinya. Jadi makna dari Allah menyesatkan apa artinya? Allah membiarkan dia sesat, bukan disesatkan. Karena asalnya kita adalah sesat. Kullukum dhalun, kata Allah, kalian semua adalah tersesat. Illa man hadaitu, kecuali yang aku berikan petunjuk. Ya. Maka siapa yang Allah tidak beri dia petunjuk, pasti tersesat, begitu. Nah, namun cara Allah memberikan petunjuk pertama dengan hidayatul bayan tadi, penjelasan umum. Apa bentuknya tadi? Quran, hadis, artinya ada dorongan Allah, perintah untuk mempelajarinya. Yuk belajar. Coba deh, jangan buktikan, Mbak. Di mana di sebuah tempat, wilayah, komunitas, masyarakat ada pengajian, seringkali imannya kuat-kuat.
masjid yo rame, jamaah yo banyak, ada pengajian kan? Tapi di mana nggak ada pengajian di sebuah tempat, lihat deh, gimana? Saya pernah ke Cianjur sebelum gempa itu, Pak. Sebelum gempa kemarin itu. Saya siang-siang ke sana itu di kampung apa namanya itu lupa. Di situ waktu duhur saya cek jam, duh kok nggak ada adzan ya? Pak, ada di mana musolanya? Di sana, Mas. Saya ke sana, Pak, cek, ya Allah, air nggak ada. Bayangkan itu, Pak. Mau masuk musola tak lihat dari luar, ya Allah, itu musola kapan dipakai terakhir tuh? Rumput itu tumbuh, Pak. Ini gimana ya Allah? Memang nggak ada pengajian, apalagi pengajian sholat aja nggak ada. Tapi lihat, sebuah tempat kalau ada pengajian, lihat deh, masjidnya ramai, bersih, wangi seperti ini. Kenapa? Karena ada ilmu yang masuk sehingga tahu bagaimana merawatnya, merawat iman masing-masing gitu. Maka ketika bencana, ketika ada gempa bumi di mana tuh? Yang 2004 itu, seingat saya, Bantul, Sudah. Itu kan banyak misionarisnya dan banyak orang Islam yang masuk agama Nasrani. Ikut mereka lah. Pindah agama. Mau sepele hanya sarimi sekardus, beras 25 kilo, minyak, gula. Itu toh aja bisa pindah agama. Kok bisa? Kenapa coba? Jangan mau nggak, Pak? Mau nggak? Mati atau pilih sarimi? Mati siap kita. Kenapa kok siap mati? Karena kita tahu ilmunya. Dan ternyata betul di daerah sana itu dulu nggak ada yang ngaji itu. Abangan, Mbak, sementing Islam, bos. Orang paham sholat, Pak. Apalagi ngaji, sehingga nggak terbina dengan baik, nggak terdidik dengan baik. Akibatnya begitu, gampang pindah agama. Nah ini, jadi sumber awal kesesatan adalah menjauhi Al-Quran, baik membacanya, mempelajarinya, mentadaburinya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Ya. Kemudian dalil kedua tentang hidayah, tentang hidayatul am, petunjuk umum, penjelasan umum adalah surat selanjutnya Shaff ayat 5. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Falamma, maka ketika zaghu, mereka berpaling, azaghallahu qulubahum, Allah memalingkan hati mereka. Paham maksudnya ini? Allah tidak mungkin memalingkan hati mereka dari petunjuk agama ini kalau mereka nggak malingkan dulu. Jadi mereka yang moh dulu, Mbak, tidak mau dulu. Makanya orang-orang kaum Nabi Nuh itu, kullama da'utuhum, setiap kali aku seru, aku dakwai mereka, ya Allah, litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim, mereka tutup telinganya, nggak mau dengar. Ya sudah, kalau begitu sekalian dibuat sesat sekalian, Pak. Jadi orang kok bisa sejahat itu karena Allah buat dia jahat sekalian. Memang hati dia sudah ingin jahat. Makanya ada sebuah hadis lagi, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dzira'an. Siapa yang mendekat kepadaku sejengkal saja, aku dekati sehasta. Siapa yang mendekat kepadaku sejengkal saja, pokoknya pingin dekat sama Allah, pingin aja dulu, kan. Wis bismillah, tak mangkat masjid lah, bismillah, tak ngaji itu aja dulu, Pak. Nanti lihat, Allah akan bantu kita makin dekat dengan Allah. Bila hati pingin tahajud, kok pingin puasa sunnah, pingin baca Quran, itu pingin terus, Pak. Kita hanya mulai langkah sidik, langkah ngaji aja dulu, Allah langsung sambut dengan segala macam kebaikan. Artinya ketika jenengan bisa ngaji, seterusnya ada rasa pingin tahajud. Sebenarnya tahajud itu adalah hadiah dari Allah, dibuat hati pingin berbuat baik. Bertahajud, pingin baca Quran, itu juga hadiah dari Allah. Pingin zikir, pingin istighfar. Tadi, siapa yang mendekat kepada Allah sejengkal aja, Allah dekati dia sehasta, disambut.
Tapi sebaliknya, siapa yang menjauh dari Allah sejengkal saja, menjauh dari Allah, wah berat juga ini Pak. Tadi azaghallahu qulubahum, siapa yang sengaja berpaling dari Allah, Allah akan palingkan dia, dibuat jauh sekalian, dibuat berat beribadah, dibuat malas dengan agama ini, bahkan ngerinya lagi dibuat benci dengan agama Islam, akhirnya dia murtad. Nah, naudzubillah min dzalik. Kemudian juga ada An-Nisa 155, hati dikunci karena kekufuran. Bal taba'allahu 'alaiha bi kufrihim. Bal bahkan taba'a mengunci siapa Allahu Allah 'alaiha atasnya bi kufrihim karena kekufuran mereka. Kenapa kalau Allah kunci hatinya? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tungdirhum la yu'minun khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah, tutup kunci. Jadi kenapa Allah mengunci hati mereka, menutup telinga mereka? Mereka mau dinasihati enggak akan mengaruh, sama aja. Enggak bisa dinasihati, enggak bisa diarahkan. Kenapa kok begitu? Karena mereka berbuat kufur dulu. Kekufurannya inilah yang membuat Allah benci. Ketika Allah benci, dibuat hatinya membenci dengan agama ini, dibuat hatinya tertutup rapat. Kufur itu apa? Kufur itu ya, kafarah, menutup, mengingkari ayat-ayat Allah. Kata kufur seringkali diganti dengan ayat Allah. Maka hati-hati, jangan pernah mengkufuri ayat Allah. Yakfuruna bi ayatillah. Kalau kita belum bisa meninggalkan barang haram yang ada di Al-Quran, ya sudah, istighfar saja. Tahu ini haram, ampun ya Allah, walau masih melakukan gitu. Tapi kalau sampai menghalalkannya, wah berat itu Pak, itu kufur namanya. Maka orang yang tidak sholat karena dia malas, dosa besar. Tapi enggak sholat karena dia enggak meyakini itu kewajiban atau menyepelekannya, bisa kafir, kufur dia masuk. Kenapa? Hukumnya berubah, merubah hukum, itu tidak boleh ya. Nah ternyata orang yang kufur tadi, mengkufuri ayat Allah, ancaman Allah adalah taba'allah ala qulubihim. Hukuman yang paling berat dari Allah kepada hambanya bukan sakit parah, bukan kanker, bukan stroke, bukan bencana alam, tsunami, bukan. Hukuman yang paling berat dari Allah kepada hambanya adalah dikunci mati hatinya, sehingga dia nggak bisa melihat mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram, mana Allah, mana setan. Sudah nggak masuk akal langkahnya itu Pak. Hilang mata hatinya, hilang akal jernihnya ya Pak. Pernah lihat orang begitu nggak? Mau dinasehati, di apalagi diancam, bahkan di demo ya nggak ngaruh Pak. Ya lanjut aja pokoknya. Terus sudah keras hatinya, nggak nyambung sudah. Naudzubillah ini berarti hukuman dari Allah. Naudzubillah min dzalik. Lah ketika orang sudah dikasih hati yang keras, walahum adabun azim, ujung-ujungnya adalah adab yang besar menanti di neraka besok. Artinya kalau sekarang kita punya kesalahan sama Allah, tapi Allah masih tegur kita dengan teguran-teguran duniawi seperti dibuat sakit, dibuat sulit, masalahnya banyak, itu masih lumayan Pak. Allah masih sayang itu, masih, artinya dijewer lah, ayo balik begitu. Tapi kalau sudah Allah benci betul, nggak dijewer, lah sekalian ya, sudah diusir sekalian, diusir sekalian. Jadi kayak bahasa gini Pak, saya kalau menghadapi santri yang saya anggap masih mungkin saya urusi, tak tekan terus. Salah tak hukum, tak nasihati, tak arahkan, terus begitu. Tapi kalau udah nyerah saya Pak, wis bohong terus,
melanggar terus, nggak baik sudah saya nggak mau ngurusi lagi, ya, diamkan aja. Melanggar lagi, orang tua panggil, skors, bapak pulang pak, begitu aja. Jadi nggak mau ngurusi lagi gitu. Nah itulah Allah begitu juga. Kalau kita masih diberikan sakit ketika salah, kalau kita masih diberikan teguran ketika kita berdosa, terima kasih pada Allah. Kenapa? Allah masih mau ngurusi kita berarti Pak. Tapi kalau kita berbuat dosa, salah, maksiat, kok nggak ada teguran, kok santai saja, malah lebih hidup nyaman, rezekinya lancar, oh bahaya itu Pak. Tandanya Allah nggak mau ngurus lagi, terserah kamulah mau maksiat toh. Nah kalau begitu berarti ujung-ujungnya apa? Rokok mesti. Ya, jadi bal toba Allah 'alaiha bi kufrihim. Terus Al-An'am ayat 110 juga ada. Nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kami palingkan hati dan penglihatan mereka karena mereka tidak beriman kepadanya pada permulaan. Laki-laki sama, karena nggak mau beriman, maka Allah buat hatinya dipalingkan dari hidayah. Kaum Samud juga begitu, fastahabbul ama 'alal huda. Mereka lebih menyukai buta dibanding petunjuk. Dikasih petunjuk nggak mau, dikasih kebaikan nggak mau, milih yang nggak baik, silakan. Maka artinya petunjuk umum atau hidayatul am, bayanul am, penjelasan umum adalah Alkitab atau Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan. Siapa yang mau mempelajarinya, membacanya, mempelajarinya, mentadaburinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, maka berarti dia telah mendapat penjelasan umum, hidayatul bayan. Berarti dia sudah masuk satu kesempatan untuk bisa lebih baik lagi. Kalau saya hubungkan begini, ada hadis kan kalimatnya begini, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin, kan begitu. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, Allah pahamkan dia agama. Ternyata ukuran Allah itu sayang sama kita di mana? Pakai hadis tadi ya. Ukuran Allah itu sayang sama kita adalah kita itu dibuat haus dengan ilmu. Ya. Rasanya pingin terus belajar. Setelah belajar, saya salah, perbaiki ya, begitu. Itu tanda Allah senang sudah. Jadi tanda itu sebuah alamat tanda bahwa Allah sudah menaruh cinta kepada kita adalah ketika kita dibuat mudah mengenal Allah lewat ilmu, senang belajar, senang ngaji, senang taklim, begitu. Nah itu namanya apa tadi? Hidayatul bayan, penjelasan umum, ya, am, ya. Dari penjelasan umum ini ada beberapa poin kesimpulan. Yang pertama, maka penjelasan umum atau turunnya Al-Quran sebagai bentuk hujah ya, argumentasi Allah, yang kemudian nantinya tidak akan ada adab atau hukuman kalau belum ada ayatnya. Artinya Allah tidak mungkin mengadab sebuah kaum kalau belum sampai hujah, belum sampai dakwah ke situ. Maka turunnya Quran sebagai bentuk ukuran bahwa akan datangnya sebuah adab kalau nggak mau diikuti. Ya. Maka petunjuk ini yang kemudian dibahas kedua nanti. Apa? Yaitu petunjuk khusus akhirnya. Ya. Hidayatul khos. Ada petunjuk umum tadi, yaitu Quran. Berarti siapa yang mau belajar, saya mau tidak, kan umum sekali, bebas. Ada yang nolak, ada yang tidak. Yang ketujuh, tingkatan hidayah ketujuh adalah penjelasan khusus. Al-bayanul khossu,
penjelasan khusus. Maksudnya apa? Ini naik level, yaitu taufik. Taufik ya, arahan. Yang seneng taklim banyak, tapi yang sampai paham dan hati ada kontak ingin mengamalkannya, perubahan drastis dalam dirinya itu banyak enggak? Ya, yang sudah ngasih di sini ngasih berapa lama sini Pak? Berapa tahun sih? 2, 3. Kira-kira ada perubahan nggak nih? Nah, cukup bahaya. Oke. Minimal pola pikir berubah, nggak kayak dulu lagi. Pola pikir berubah, semangat ibadah makin ada gitu. Berubah ya? Berubah, masa sama yo aneh. Oke. Ya, lumayan ada perubahan lah, walaupun gak banyak masing-masing. Lah, perubahan itu namanya dari taufik, Pak. Hidayah, taufik. Arahan dari Allah, wafaqo itu diklopkan, wafaqo itu diklopkan. Dididik, dibimbing gitu, Pak. Ya. Nah, Allah membimbing seorang hamba agar dia bisa dekat dengan Allah, namanya hidayah taufik. Tapi hidayah taufik harus punya hidayatul bayan dulu tadi. Harus paham ilmu dulu, ngaji dulu, baru bisa paham, naik kepada ilmu, kepada hidayatul taufik, arahan dari Allah. Langsung Allah yang membuat dia semangat. Allah yang membuat dia bergerak itu langsung. Ya. Kalau kita lihat di hadis tentang cinta ya, ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah itu siap menjadi tangannya untuk menyentuh, mata untuk memandang, telinga untuk mendengar. Itu taufik namanya. Hidayah taufik berarti Allah mengatur tubuh dia akan lebih nyaman melihat yang baik-baik, mendengar yang baik, seneng rasanya. Begitu, melangkah kaki ke masjid itu rasanya enteng sekali ya. Tangan buka mushaf itu gampang sekali. Itu taufik namanya. Allah arahkan. Ya. Beberapa dalil tentang hidayah taufik atau penjelasan khusus. An-Nahl 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi may yudil. Jika engkau sangat ingin mereka mendapat hidayah, Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang disesatkannya. Maksudnya apa? Rasulullah mendakwai kaumnya, silakan. Tapi siapa yang beriman itu kehendak Allah. Inna wa innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tak bisa memberi petunjuk kepada yang kau cintai. Walakinna Allah yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada yang dikehendakinya. Abu Thalib kurang apa jasa beliau di agama ini? Sejak sepeninggal simbahnya Rasul, kakek Rasul Abdul Muthalib, Abu Thalib lah yang merawat Rasulullah. Bayangkan, mengurus anak yatim pahalanya besar sekali, sampai disebut ana wa kafil yatim hatta ini fil jannah. Kata Nabi, aku dan orang yang menanggung anak yatim begini di surga besok, gandengan sama Rasulullah. Orang yang menanggung anak yatim hidupnya ya ditanggung semuanya, nggak cuma setahun sekali, ya ditanggung hidupnya, ya disekolahkan, dipondokkan, makan cukup, pendidikan ada. Nah itu kalau orang yang begitu, kata Nabi, aku bersama orang itu di surga seperti ini, nempel sama Rasulullah. Itu ngurusi yatim biasa, begitu besar pahalanya. Bagaimana Abu Thalib, Pak? Ngurusi yatim calon Nabi, bayangin tuh. Muhammad itu calon Nabi itu, yatim diurusi. Itu gimana bayangin? Saking sayangnya Rasulullah kalau memanggil pamannya bukan paman, bukan ammi, tapi abi, ayah, pengganti ayahnya. Nikah yang ngurusi ya Abu Thalib.
Ada yang menghadang dakwah Nabi ketika jadi Rasul usia 40 tahun. Abu Thalib tandang, Pak, pasang badan. Abu Jahal mau ngelawan, Abu Thalib ngelawan, ayo wani, nggak berani, Pak. Tapi ternyata sampai ujung hidupnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada Abu Thalib. Abu Thalib mendengar Quran, mendengar Rasul dakwah, mendengar Rasul ngaji, dengar. Secara hidayatul bayan, penjelasan tahu semua sudah. Tapi sayang sekali Allah tidak memberi hidayah taufik, Pak. Sampai ketika ajal mendekat, sebelah kiri ada Abu Jahal, kanan ada Rasulullah. Rasul bilang, ya ayah, abi, ucapkan la ilaha illallah. Dia nengok sebelah kiri, lihat Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Apa kata orang Arab kalau Abu Thalib masuk Islam? Memalukan. Akhirnya belum sempat mengucap la ilaha illallah dan meninggal dunia dalam keadaan kafir. Nabi sedih sekali, Pak. Nabi betul-betul gelo. Pak. Banyak orang-orang yang masuk Islam, bahkan Wahsy saja yang membunuh Hamzah aja masuk Islam, Pak. Yang Nabi benci aja masuk Islam, Pak. Malah paman yang dicintai nggak masuk Islam. Gimana rasanya coba? Orang yang Nabi pernah membenci aja masuk surga, Pak. Tapi Abu Thalib yang membela Nabi aja nggak masuk surga. Nabi gelonya luar biasa, Pak. Sehingga ada dikenal dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Bukan masalah meninggalnya, meninggal biasa. Tapi Nabi tahu Abu Thalib akan masuk neraka selama-lamanya. Makanya Rasul upaya nyoba-nyoba, walaupun tahulah nggak akan sia-sia. Ya Allah, ampunilah pamanku. Tidak, kata Allah. Tidak, dia kafir. Akhirnya Rasulullah meminta untuk agar pamannya diberikan siksaan teringan di neraka. Allah ijabai, maka Abu Thalib orang yang paling ringan siksaan di neraka. Rasul nanya, bagaimana siksaan neraka yang paling ringan ya Allah? Oh ya Allah, kakinya nginjak batu neraka dan otaknya umumna. Ya glidimahuhu, otaknya mendidih, itu hukuman teringan di neraka. Begitukah ya Allah? Iya, nggak ada lagi, nggak ada. Ya Allah, pamanku. Ya nangis Rasulullah setahun itu, Pak. Ingat pamannya terus, yang ngurusi dari kecil, gendong, ngajari gembala kambing, ngajari bisnis, ngajari dagang ke Yaman, ke Syam, semua pamannya. Tapi nyatanya di mata Allah tidak bisa. Ini bukti bahwa hidayah itu taufik, hak murni, haknya Allah Subhanahu wa taala. Lah kita ini ngapain selama ini, Pak? Jasa kita ke agama ini apa? Ayo apa? Jasa kita di agama ini apa? Tapi kita dikasih hidayah. Abu Thalib segitu jasanya nggak dikasih hidayah. Tapi kita yang nggak punya jasa apa-apa di agama ini dikasih hidayah. Kok nggak dijaga baik-baik kebangetan, gitu ya. Mahal, hidayah itu mahal sekali. Hidayah itu mahal sekali. Allah sebutkan di surah Al-Imran itu seharga emas segede bumi gitu loh. Ya, zahaban, ya, mil'ul ardi zahaban. Nah ini tentang hidayah itu taufik, petunjuk, Mbak. Nah, hidayah taufik ini hidayah khusus yang Allah berikan pada yang dikehendaki saja. Petunjuk khusus. Ya. Tingkatan ini nanti, jadi Allah menghilangkan seluruh penghalang dalam hatinya. Dibuat hatinya lapang kepenak, Mbak. Nyaman, nerima kebaikan itu seneng rasanya. Ya lebih nyaman dalam hal yang baik-baik. Sampai level Imam Syafi'i gitu loh, Mbak. Imam Syafi'i gimana kalimat beliau? Himmati himmatul muluk wa nafsi nafsul hur aral madalatal kufar. Jiwaku jiwa merdeka, gak ada yang boleh ngatur-ngatur aku selain Allah SWT. Tekadku tekad para raja. Dan nih aral madalatal kufar, aku melihat kehinaan ada pada kekafiran.
Di pandangan Imam Syafi'i itu orang yang hina itu yang kafir, hina sekali, rendah sekali. Artinya beliau melihat kejahatan, kemaksiatan itu hal yang rendah. Ya. Dosa, maksiat itu hal yang menjijikkan di mata beliau. Ini orang-orang hebat nih, Pak. Itu taufik tadi. Maka penjelasan umum hanya membuka pintu, penjelasan khusus membuat orang masuk. Jadi begitu kalimatnya. Ngaji ini adalah apa tadi? Penjelasan umum. Itu buka pintu tok, Pak. Jadi tugas saya hanya buka pintu, baca kitabnya, tak terangin. Ini buka pintunya, masuk atau nggak masuk serah jenengan, Pak. Ya masuk ya monggo kan juga nggak apa-apa. Nah gimana lagi? Nanti ya, ada yang masuk, ada yang tidak, ada yang tengah-tengah, maju mundur. Oke? Ya. Ini hanya dijelasin, ada yang mau tobat, ada yang nggak mau tobat, gitu Pak. Itu masing-masing nantinya. Ya hidayatul taufik itu adalah masuknya itu loh, kehendak Allah itu loh. Makanya jangan hanya minta tambah ilmu, tapi tunjukilah hamba, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah hamba. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu hamba untuk mengingatmu, mensyukuri nikmatmu, mudah dalam beribadah kepadamu ya Allah. Itu petunjuk, namanya petunjuk taufik. Hidayah itu taufik. Ya. Intinya Rasul dan para ulama, ya penerus para nabi itu hanya membawakan hidayatul bayan, hanya membawakan penjelasan hukum. Ini enggak boleh, ini boleh, ini neraka, ini surga. Nah kita yang mendengar ini mau milih yang mana? Kalau kita ternyata kok sampai diberi hidayah taufik, maka kita akan gampang untuk mengikuti yang baik-baik. Itu maka mintalah kepada Allah untuk bisa dimudahkan dalam mendapat hidayah taufik. Itulah yang kita minta tiap kali sholat. 17 kali sehari kita minta minimal. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk. Enggak cukup pas duduk Allahumma firli warhamni wajburni wahdini lagi. Tunjuki aku ya Allah, tunjuki aku ya Allah, tunjuki aku ya Allah. Terus begitu. Itu yang kita minta. Ya, karena tidak ada yang bisa membuat kita baik selain Allah. Nafsu kita terlalu kuat, Pak. Betul ya? Nafsu terlalu kuat. Setan terlalu hebat untuk kita. Dia bisa melihat kita, kita nggak bisa melihat dia. Kita nggak mungkin melawan setan. Makanya mintanya kepada Allah, ya Allah bantu hamba, bantu hamba, arahkan hamba, bimbing hidup hamba ya Allah. Itu hidayatul taufik yang ke-7 ya. Terakhir yang ke-8, nanti yang 9, 10 selanjutnya. Yang ke-8 adalah 7 ya, 7, 8 ya. Adalah as-sam'u, pendengaran, yaitu mendengar. Maksudnya gimana? Ini levelnya bukan sekedar petunjuk, tapi bisa kayak mendengar sesuatu. Ini sudah level hebat lagi nih. Ada yang pernah dengar kayak ada suara bisik-bisik gitu loh. Nah, ayo. Al-Anfal ayat 23, walau alimallahu fihim khairan la asma'hum walau asma'hum la tawallau. Al-Anfal ayat 23. Coba kita buka dulu. Tentang mendengar, Pak. Ada bisik-bisik nih. Bukan bisik-bisik tetangga ya. Bisik-bisik aja. Al-Anfal 23. Kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau alimallahu fihim khairal asma'hum. Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada diri mereka, kalaulah Allah tahu, maksudnya kalau memang ada kebaikan di hati mereka, sekecil apapun kebaikan itu, la asma'hum, sungguh dia jadikan mereka dapat mendengar.
Walau asma'ahum latawallaw wa hum muridun. Dan jika Allah menjadikan mereka mendengar, niscaya mereka berpaling sedang mereka memalingkan diri. Maksudnya begini, Mbak. Ini kalau kita dari awal ayat kedua-duanya, innasyarrad dawabi indallahis summul bukmul ladzina la ya'lamun ya la yaqilun. Innasyarrad dawab, sesungguhnya hewan makhluk yang paling buruk. Dawab itu apa dawab? Hewan melata, dawab. Ya, sesungguhnya hewan melata yang paling buruk adalah mereka yang tuli, yang bisu dan tidak berpikir. Tuli, bisu, nggak berpikir, tidak mendengar kebenaran. Walau alimallahu fihim khairul asma'u. Jikalau di hati mereka ada kebaikan sekecil apapun, ada modal kecil kebaikan, Pak, Allah akan bantu dia untuk baik sebenarnya. Memang nggak ada lagi kebaikan dalam hatinya, sehingga mereka Allah sesatkan sekalian. Ya. Nah, ini istilahnya asma'hum khairul asma'hum. Allah akan membuat dia mendengar. Maksudnya gini, bukan telinganya mendengar, tapi di hatinya kebuka untuk bisa mendengar, begitu. Di sini semua ngaji, mendengar semua enggak mesti. Ya ada yang dengar masuk, tapi ada yang enggak masuk ke dalam hati, hanya lewat aja bungan tua, berbotangan mutu kiwa, ya begitu. Mending masih melebu bungan tungan mental toh. Ya. Jadi asma'ati dibuat mendengar. Ketika telah mendengar, masuk ke hati, kepikir akhirnya. Ya. Jadi yang begitu, ada tipe-tipe macam-macam. Ada orang yang ngaji fokus dengerin sampai paham, meresapi. Ada yang lewat saja gitu. Itu saya pernah ngisi pengajian, itu bahasa tentang asma wa sifat, nama-nama Allah, mengenal Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, pas pembahasan at-tawwab. Allah Maha menerima taubat. Yang hadir hari itu ada masih agak muda ya, orang itu yang mungkin parubaya gitu. Itu dinglu, Pak, diem aja dengerinnya, dinglu, enggak tidur, Pak. Saya lihat netes air mata dia, Pak. Tes. Nangis ternyata dia. Ternyata dia lagi fokus meresapi, dulu saya pernah minum miras yang begitu banyak. Saya dulu zina, saya macam-macam. Ternyata Allah begitu maha baik, maha penyayang, menerima taubat, maha pengampun. Malu dia rasanya, Pak. Nah itu masuk ke dalam hati itu namanya. Ini asma'hum begitu maksudnya. Jadi Allah buat dia dengar, ya, bukan cuma fisik tapi masuk ke dalam hati. Ayat kedua, innallaha yusmi'u may yasha. Allah memperdengarkan kepada siapa yang dikehendaki. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau tidak dapat memperdengarkan kepada penghuni kubur. Fatir 22. Lahiyatan qulubuhum, hati mereka lalai. Mada qala anifa. Artinya intinya adalah, maksud dari mendengar adalah yaitu dibuat paham, dibuat mendengar setiap nasihat-nasihat. Itu tingkatan hidayah yang ke-8, yaitu sama, yaitu as-sama'u, mendengar, ya. Oke, yang ke-9 dan 10 agak panjang, ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah, yang ke-9 dan 10. Sekian kajian malam ini, semoga bermanfaat. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.